ketika ditanya yang satu, Arif ini, Dani ini yang bentuknya gimana? Ini mengatakan bulat. Si ini mengatakan lonjong. Si ini mengatakan kurus. Gimana kami nggak pusing, Pak? Artinya ini kan fiktif, Pak. Kalau misalkan si ini mengatakan hitam, si ini mengatakan putih, si ini mengatakan 170, si ini mengatakan 160, apa enggak ribet? Apa enggak pabaliut katanya? Pabaliut. Pabaliut. Bahasanya? Bahasa Indonesianya? Ya, kusut. Oh, kusut. Kusut yang sangat kusut itu namanya pabaliut gitu kan. Gitu kan. Nah, ini. Jadi memang makin sini ini makin pabaliut. Jadi untuk sementara, Pak. Walaupun tadi betul ini sudah ada keputusan pengadilan. Betul. Tapi dengan pengumuman ini kan bukan berarti menggugurkan keputusan pengadilan. Cuma keterangan di masa lalu berbeda dengan di masa kini. Ini juga saya sampaikan berkali-kali. Ketika saya menangani kasus Marsina di Jawa Timur, dibuka kembali 15 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Mohon maaf, itu sudah keputusan Mahkamah Agung. Begitu saya periksa, semuanya mengatakan tidak, semuanya menjadi tidak mengaku. Sama dulu juga. Akhirnya kan jadi pusing 7 keliling. Bukan makin mengerucut, ya tadi makin pabaliut. Makin pabaliut, makin kusut. Makin kusut. Nah ini pun juga, waduh ini sama seperti saya waktu dulu. Jadi mohon ini juga dimaklumi. Ketika tidak mengerucut pada satu titik, terus mau bagaimana? Nah, tapi soal Peggy yang sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, D1 DPO yang sudah ditangkap polisi, kemudian soal 2 DPO yang akhirnya dihapuskan menjadi DPO. Bukan dihapus. Sementara ini. Sementara ini. Ya. Nah, itu sudah mutlak tidak untuk sementara ini? Berarti 2 DPO ini bisa jadi nanti ada, bisa jadi enggak. Nah, kalau untuk Peggy-nya sendiri, apakah penetapan Peggy sebagai TSK itu sudah mutlak? Saya kira kalau namanya sudah ditahan, kan tahapnya itu penangkapan, penahanan, ya sudah mutlak sebagai tersangka. Karena ditemukan 2 alat bukti yang sah, 3 saksi, kemudian adanya ya kesamaan yang signifikan, dan juga nanti akan dibuktikan lagi dengan scientific investigation. Jadi alat bukti menyatakan juga. Nah, jadi ini kan sudah 2 alat bukti yang saling berkaitan, Pak. Karena alat bukti juga kalau tidak saling berkaitan bukan alat bukti. Fakta yang satu, fakta yang lain harus berkaitan satu sama lain. Barulah menjadi sebuah kenyataan. Nah, kenyataan inilah yang dipakai, yang dijadikan sebagai satu alat bukti oleh Polri. Gitu. Jadi masalah penetapan status tersangka sudah. Tapi yang bersangkutan juga silakan tadi punya hak ingkar, hak untuk membela diri, hak juga untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan, yang disebut ada charge, itu kan boleh-boleh saja. Tapi ingat, sesuai dengan ajas legalitas, bahwa untuk mencari keadilan, terdakwa pun juga harus jujur. Termasuk, ya mohon maaf, hak ingkar hanya ada pada terdakwa, tapi pada saksi. Jadi di sini pun juga mohon saksi-saksi pun juga jujur. Karena kalau nanti saksi udah dihukum, bukan kita menginginkan, sudah dihukum, nanti ketika saksi itu mengatakan tidak jujur, kemudian terbukti ketidakjujuran, kalau disampaikan pada sidang itu bisa diancam 242, yaitu sumpah palsu. Ancaman hukumannya lumayan loh, 9 tahun. Jadi kalau hak ingkar bagi terdakwa boleh, tapi bagi saksi tidak boleh. Jadi ini pun juga hati-hati, tidak boleh bohong. Makanya banyak kesaksian yang di pengadilan mengatakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, gitu. Karena takut dengan ancaman sumpah palsu.